Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Ebri Saputra. Teman saya sebelah kiri Bintang Cahya dan yang di bawah Habibi Putra Indrizal. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi mesin Turing. Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Bintang Cahya. Kepada Bintang Cahya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Cahya akan membawakan materi pertama, yaitu sejarah mesin Turing pertama. Diusulkan pada tahun 1906 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat atau partial recursive function. Alan Matheson Turing lahir pada tanggal 23 Juni 1912 dan meninggal pada tanggal 7 Juni 1994. Ia adalah seorang matematikawan, bahasa Inggris, ahli logika, dan ilmuwan komputer. Dia sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi konsep algoritma dan komputasi dengan mesin Turing yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmuwan komputer dan kecerdasan. Sejarah mesin Turing kedua. Masih sama seperti finite state automata dan push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terunumerasi rekursif atau recursive enumerable set. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Habibi Putra. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Bintang, yaitu tentang sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama, pengendali berhingga atau finite control. Yang kedua, ada pita masukan dengan sifat dan dibagi lagi. Yang pertama, panjang hingga tidak terhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Yang kedua, dapat dibaca maupun ditulis. Dan yang ketiga, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank atau blank dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali atau dinyatakan sebagai A1, A2, atau AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B.
Di sini bisa dilihat contohnya, itu ada A1, A2, dan A selanjutnya sampai AN. Begitu juga dengan B. Baik, materi selanjutnya tentang model mesin Turing 3. Perbedaan mesin Turing dengan SFA dan PDA. Teman-teman bisa melihatnya pada layar, yaitu perbedaan pertama, pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan di mesin Turing dapat dibaca dan ditulis. Yang kedua, head pada FSA itu dapat digerakkan ke kanan, sedangkan di mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Lalu untuk pita pada FSA hanya berisi string masukan, sedangkan di mesin Turing juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesannya tidak dibatasi. Aksi mesin Turing. Yang pertama, perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head dan status dari finite control. Yang kedua, dalam setiap gerakannya mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Lalu yang ketiga, menggerakkan head ke kanan atau ke kiri. Nah, contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan 0n1n n pangkat 31. Contoh string di dalam L misalnya 01 0011 000111 00001111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Lalu gerakkan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga jumpai simbol X. Lalu geser head ke kanan, akan diperoleh 0 paling kiri. Dan yang terakhir kembali ke langkah pertama. Begitu seterusnya. Nah, jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B. Maka berarti banyak 0 lebih banyak dari 1. Kesimpulannya string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string akan diterima atau dikenali. Lalu jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan mesin M tidak berhenti atau looping atau mengulang kembali. Nah, di sini ada contoh dari string masukan 000 dan 111, di mana di contoh ini memiliki kesimpulan string 000111 dapat dikenali atau diterima oleh mesin M atau mesin Turing. Nah, dari penjelasan di atas terdapat 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Yang pertama itu status A dengan aksi 0 menemukan simbol 0. Yang kedua status B dengan aksi mencari 1. Keterangannya mencari simbol 1 ke arah kanan. Lalu status C dengan aksi mencari X dengan keterangan mencari simbol X ke kiri. Lalu status D dengan aksi sisa dengan keterangan menerima simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja,
atau status, aksi yang dapat dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenal 0N, 1N ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini kawan-kawan bisa melihat contoh dari simbol 0, 1, X, Y, dan B, di mana mencari status X paling kanan, status CY paling kiri, dan sisa D untuk status E paling kanan. Cara membaca tabel ini, misalkan dalam status A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status B, mengganti simbol 0 dengan X, dan menggerakkan head ke kanan. Oke, sekian dari kami kelompok 8. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.